ini ya Tuhan untuk ibadah kepada Tuhan. Karena itu Tuhan saat ini kami mau belajar firman-Mu, mohon kuasa Roh Kudus-Mu menolong hamba, memampukan hamba dalam memperkatakan isi hati-Mu Tuhan. Bahkan menolong segenap hamba-hamba-Mu mendengarkan agar kami semua diberkati lewat firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah semua salah dan dosa kami, dengar seruan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, pagi hari ini puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam Zoom ini. Kita akan bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya telah pilih dari kitab Markus 8 ayat 34, ayat yang sudah kesekian kalinya kita renungkan, kita dengarkan. Saya akan bacakan bagi kita Markus 8 ayat 34 dan 35. Firman Tuhan bunyinya, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Amin. Amin. Atas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Dan dari 2 ayat firman Tuhan ini, sebagaimana tema yang sudah ditentukan, kita akan belajar tentang keputusan mengikut Yesus adalah harga mati walaupun penuh dengan risiko. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan yang saya sudah bacakan bagi kita tentunya merupakan ayat firman Tuhan yang mungkin untuk kesekian kalinya kita renungkan di bulan ini dan menjadi perenungan bagi kita bersama-sama kembali pada pagi hari ini. Tentunya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan berbicara soal keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat penting bagi kita sekalian. Dan mungkin berbicara soal keputusan ini kita diperhadapkan kepada keputusan setiap hari, entah itu keputusan dalam hal-hal kecil atau keputusan mengambil sesuatu hal dalam hal yang sangat-sangat besar. Namun dari semua keputusan apapun itu yang mungkin bisa berpengaruh dalam hidup kita, sehari, 2 hari, setahun atau 2 tahun, tetapi keputusan yang terpenting yang berpengaruh di seluruh kehidupan kita bahkan selama-lamanya adalah keputusan untuk mengikuti atau mengiring Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tentu kita sudah tahu persis bahwa kehidupan atau keputusan untuk mengiring Yesus itu bukan soal ucapan bibir saja bahwa saya mengiring Yesus, ataupun kita ungkapkan lewat puji-pujian saja, lewat pujian yang kita sering nyanyikan ya. Tentu kita tahu sejarahnya, muncul lagu itu tentang saya mau iring Yesus walaupun saya seorang diri, saya tidak akan ingkar. Ya, tidaklah cukup dengan puji-pujian itu. Pujian itu sangat membangun ketika mungkin kita tahu sejarahnya. Tetapi sebenarnya mengikuti Yesus itu menyentuh kehidupan kita secara seluruhnya, secara total. Baik itu menyangkut hati kita, menyangkut pikiran kita, menyangkut kehendak kita, atau bahkan menyangkut seluruh keberadaan hidup kita. Sehingga pada kesempatan ini firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kita kembali, mengingatkan kepada kita semua bahwa mengikuti Yesus itu harus benar-benar nyata di tindakan kita, nyata di kehidupan keseharian kita, bahwa kita harus mengambil langkah atau sikap
menyangkal diri dan memikul salib kita. Dan itulah yang akan kita renungkan pada kesempatan ini, sehingga hal pertama yang harus kita renungkan bersama adalah tentang menyangkal diri. Ya, saya tahu Bapak Ibu bahwa kita semua paham apa itu menyangkal diri, yang mungkin secara umum kata menyangkal ya menolak, tidak mengikuti, tidak menuruti, atau eh, tidak mengakui kita menyangkal. Sehingga ketika kita berbicara soal menyangkal diri, itu berarti bahwa kita menolak keinginan diri kita sendiri, dan kita menolak kehendak kita sendiri, apa yang di hati kita, apa yang di pikiran kita. Ketika itu bertentangan dengan firman Tuhan, ya kita tidak ikuti, kita tidak turuti. Jadi menyangkal diri tentunya bukan berarti bahwa kita membenci diri kita sendiri. Pernah saya mendapatkan pertanyaan ini, dan bahkan pernah waktu saya masih SMP, saya masih ingat sekali, SMP saya pernah bertanya tentang hal ini kepada seorang pendeta, dan bahkan saya ditanya balik. Um, Ketika saya bertanya, Bapak, apa arti ini kita membenci saudara kita membenci orang tua kita, seperti suatu ayat dalam firman Tuhan ya. Lalu dijelaskan bahwa bukan berarti bahwa kita membenci benar-benar orang tua kita tidak menyukai saudara kita, tapi itu berarti kita mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan keluarga kita, yang mungkin hal-hal yang disampaikan oleh keluarga tidak berkenan kepada Tuhan, atau bahkan mungkin karena sebuah keputusan Tuhan, kehendak Tuhan mengutus kita ke suatu tempat, maka kita harus berani meninggalkan orang tua kita. Sehingga menyangkal diri itu bukan berarti membenci diri kita, atau kita sama sekali tidak punya keinginan karena kita hanya mau tunduk pada keinginan Tuhan sendiri. Menyangkal diri sendiri itu berarti kita berkomitmen untuk benar-benar berani dan dinyatakan dalam tindakan untuk berkata tidak terhadap keinginan diri kita sendiri, ketika hal atau keinginan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga kita berani berkata ya kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga secara rohani menyangkal itu adalah sebuah proses mematikan di dalam diri kita manusia lama kita, karena kita semua punya manusia lama. Mungkin itu sudah terbawa dari lingkungan, terbentuk di lingkungan atau di keluarga, terbawa sejak dari kecil kita ketika ada itu hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Lalu dengan demikian kita harus hidup dalam kehendak Tuhan, sehingga sekali lagi bahwa menyangkal diri itu adalah sebuah hal yang betul-betul menyentuh bagian terdalam dari kehidupan kita umat manusia, menyangkut pikiran kita, yaitu tentang apa yang kita pikirkan, menyangkut perasaan kita tentang apa yang kita rasakan, atau menyangkut kehendak kita tentang apa yang kita mau pilih dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita belajar tentang contoh praktisnya ya bisa saja secara ukuran manusia, ya kita mau atau kita ingin untuk berpikiran atau berpikiran negatif atau negatif thinking ya. Tetapi kita justru lebih harus memilih yang positive thinking. Atau mungkin pada suatu posisi tertentu sesungguhnya kita ingin untuk marah, tetapi kita memilih untuk bersabar. Dan kalau berbicara soal hal ini Bapak Ibu, itu nyata dan sering kami alami di dalam kehidupan pelayanan kami. Dan mungkin juga kita ingin untuk balas dendam, tapi kita memilih untuk mengampuni. Saya yakin kita semua sudah mengalami itu dalam pelayanan kita, ataupun dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan sosial kita. Demikian pun juga mungkin daging kita ingin untuk malas, dalam tanda kutip malas melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita pun harus memilih untuk setia melakukan hal itu dalam kehidupan kita. Dan
mungkin saja secara ukuran manusia dan dalam berbagai macam keterbatasan kita, kedagingan kita ini memilih mau ikut, memilih untuk mau ikut dengan hal-hal yang tidak benar, dengan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Tetapi kita harus memilih hal yang benar. Sehingga dengan demikian, menyangkal diri itu adalah sebuah proses yang harus terus-menerus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, bukan hanya pada saat kita menyatakan diri bertobat atau menyatakan diri mau ikut Tuhan di dalam pelayanan Tuhan, tetapi di dalam pelayanan pun kita dituntut untuk terus menyangkal diri, karena menyangkal diri itu adalah sebuah proses yang berlangsung di sepanjang kehidupan kita. Mengapa? Karena kita masing-masing punya ego, dan ego itu biasanya selalu ingin untuk menang. Kita semua masih punya daging ini, ya. Daging selalu inginnya ya, maunya yang nyaman, yang enjoy saja. Dan kita pun terus berjuang. Mengapa? Karena dunia ini tidak pernah berhenti untuk menawarkan jalan yang mudah, jalan pintas, jalan yang instan bagi kita. Sementara kita harus menempuh jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, karena tidak semua yang instan itu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin saja seperti perjalanan bangsa Israel dari Mesir, ketika ada jalan pintas, jalan yang dekat, tapi Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak menuntun umat Tuhan berjalan ke sana, dan mereka harus melintasi jalan yang jauh. Demikian pula di dalam pelayanan kita masing-masing, dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam karir kita, ketika mungkin kita diperhadapkan dengan berbagai problem yang kemudian di situ ada tawaran tentang jalan-jalan yang pintas, jalan yang tidak benar. Nah, disitulah kita harus menyatakan diri dan menyangkal diri bahwa kita harus menyatakan diri sebagai orang yang takut sama Tuhan. Kita menyangkal diri kita tidak menempuh jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi harga yang harus kita bayar dalam mengikuti Yesus salah satunya adalah dengan menyangkal diri kita. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan kita harus memikul salib kita. Sebagaimana Bapak Ibu yang kita sudah ketahui bersama bahwa salib pada waktu itu, pada zaman Yesus masih ada di muka bumi ini, salib itu adalah alat untuk menghukum, dan alat untuk menghukum itu atau salib itu merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat menyakitkan, bahkan memalukan, karena salib itu merupakan simbol penderitaan, penolakan, dan bahkan sampai kepada kematian. Tetapi ketika Yesus berbicara tentang salib, itu memiliki banyak makna dalam kehidupan baik para murid waktu itu maupun juga para pengikut Yesus, dan sampai kepada kita sekarang. Salib itu bisa berarti bahwa kita siap menanggung penderitaan karena iman kita. Tentu di banyak tempat sekarang di dunia ini ada banyak orang yang sedang menderita karena mempertahankan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan sampai ada gereja di bawah tanah, bahkan ada sampai gereja di gua-gua, dan lebih lagi ada orang yang memang benar-benar siap mati martir karena mempertahankan imannya, siap memikul salib dalam kehidupannya. Memikul salib juga bisa berarti siap menghadapi penolakan, ya. Penolakan itu kadang terjadi dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja, di sekolah sekalipun, ketika kita sampaikan kebenaran, atau bahkan mungkin kebenaran yang kita sampaikan itu berkaitan dengan dosa seseorang yang mudah tersinggung, yang tidak mau menerima ketika mungkin firman yang kita sampaikan itu sangat bersentuhan dengan kehidupannya. Misalnya yang marak sekarang, ya minta maaf di Toraja, yang marak sekarang adalah perjudian. Ketika mungkin kita sampaikan firman Tuhan tentang hal itu, ya kita harus siap-siap untuk mungkin ditolak. Ataupun memikul salib itu bisa berarti bahwa kita harus berbeda dengan dunia ini dalam banyak hal.
Tentu perbedaan itu adalah antara yang duniawi dengan yang merupakan kehendak Tuhan. Dan makan juga mungkin apa ya, memikul salib itu juga menuntut kita untuk tetap setia walaupun kita disalahpahami, walaupun mungkin kita harus menderita batin, menderita dalam hal-hal yang lain, tapi kita harus tetap siap sedia untuk menanggung semuanya itu, memikul salib yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Hidup ini dituntut untuk tetap setia meskipun kita harus tetap bayar harga, kita dituntut untuk tetap mengasihi dan mengampuni walaupun kita sedang disakiti bukan hanya sekali, tapi disakiti berkali-kali, dihianati, yang bahasa Papua ditipu-tipu, seperti itu kita dibohongi berkali-kali, tapi ya kita tetap harus menanggung itu karena sama seperti Yesus yang menderita demi kita, demikianlah halnya juga kita harus siap sedia untuk menderita demi Kristus, demi mempertahankan kebenaran di tempat kerja kita masing-masing. Ya, walaupun mungkin itu hanya merupakan ketersinggungan sedikit, tapi kita harus ngerem itu, jangan sampai ketersinggungan sedikit itu akan terus bertumbuh menjadi kebencian, menjadi kedengkian, akar-akar pahit mulai tumbuh dan terus mungkin berkembang dalam kehidupan kita. Sehingga berbicara tentang memikul salib itu bukanlah soal penderitaan tentang kesalahan kita sendiri, tapi itu berbicara tentang penderitaan karena tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa salib kita masing-masing adalah berbeda-beda. Mungkin ada yang salibnya karena persoalan keluarga, karena persoalan perekonomian, karir, persoalan penolakan atau bahkan pergumulan-pergumulan pribadi seperti penyakit yang sudah menahun yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, sama seperti yang Bapak Ibu tahu tentang kondisi kesehatan saya dan mungkin juga Ibu Barita, mungkin masih ada teman-teman yang lain. Salib itu juga karena kita kehilangan, tetapi satu hal yang kita pertahankan adalah iman kita, sehingga dalam kehilangan apa yang kita punya, kita tidak kehilangan iman kita, tetap setia kepada Tuhan. Salib itu berbicara soal pengorbanan kita, berbicara soal ketaatan kita kepada Tuhan, sama seperti Yesus yang ketika memikul salibnya, dia tetap taat, tetap setia, bahkan sampai mati. Maka demikianlah kita juga dipanggil untuk tetap taat, setia, dan bahkan siap berkorban karena kita memikul salib kita masing-masing. Dan sebagaimana judul pada saat ini yang kita pelajari bahwa kita siap membayar harga mati atau mengikuti Yesus itu merupakan harga mati. Sekalipun ada risiko-risiko yang harus kita tanggung di dalam kehidupan kita, nah terlalu banyak risiko yang atau potensi-potensi risiko yang bisa kita tanggung karena mengikuti Yesus. Bapak Ibu, mengikuti Yesus adalah sesuatu keputusan yang benar di atas semua keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita, tetapi tidak berarti bahwa karena benarnya keputusan itu, pentingnya keputusan itu, maka kita terlepas dari tantangan, karena mengikuti Yesus itu seperti yang saya sudah katakan tadi, ada banyak potensi risiko yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Seperti halnya risiko penolakan, kita ditolak mungkin oleh keluarga kita sendiri, dan itu pernah kami rasakan. Penolakan dari orang-orang terdekat kita, orang-orang yang selama ini menjalin hubungan yang sangat baik dengan kita, ataupun mungkin penolakan di tempat-tempat tertentu di mana kita menyatakan kebenaran, tapi pada akhirnya kita ditolak dalam kehidupan kita, mungkin ditolak di lingkungan di mana kita berada, tidak dimengerti, tidak mau dipahami oleh sahabat-sahabat kita, oleh teman-teman kita sendiri. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Yesus saja yang sempurna, ditolak di tengah keluarganya, ditolak oleh banyak orang, apalagi kita yang tidak sempurna ini. Sehingga memberikan suatu makna dan pemahaman bagi kita bahwa mengikuti Yesus itu harus kita siap ditolak ketika kita mempertahankan iman
kita kepada Tuhan. Mungkin juga ada risiko yang lain, risiko kehilangan kenyamanan kita. Ya, secara kedagingan, daging kita ini selalu merindukan yang namanya rasa nyaman di mana dan kapan saja. Tapi mengikuti Yesus itu seringkali kita dituntut untuk keluar dari zona nyaman kita sendiri, zona nyaman di pekerjaan kita, zona nyaman di hobi kita atau kesenangan kita. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh hidup dengan sembarangan tanpa aturan-aturan, misalnya aturan organisasi kah, atau mungkin aturan-aturan yang lain seperti etika, sehingga dengan demikian kita harus mendisiplin diri kita, taat kepada Tuhan, karena kadang kita harus memilih yang benar, ya memang kita harus pilih yang benar, walaupun mungkin tidak enak, ya. Banyak itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus memilih yang benar, walaupun itu rasanya tidak nyaman buat kita, sehingga kita akan mengalami risiko kehilangan kenyamanan. Risiko yang lain adalah risiko tidak hidup bebas dari masalah. Karena mengikuti Yesus itu tidak berarti bahwa kita lepas dari masalah, tidak ada lagi masalah di kehidupan kita. Kita akan masih mengalami namanya tekanan hidup, masih mengalami yang namanya kesulitan, pergumulan, bahkan mungkin aniaya, kita menghadapi situasi yang berat, dari ringan sampai berat. Namun penderitaan itu sesungguhnya membentuk iman kita makin lebih kuat, dan itu yang kami rasakan Bapak Ibu. Dari suatu tempat yang satu ke tempat yang lain, rasa-rasanya tekanan itu makin berat, ya. Masalah itu rasa-rasanya makin berat, tapi suatu hal yang benar-benar kami saksikan, yang ketika kami cerita dengan sesama anggota, itu benar-benar mencucurkan air mata. Saya katakan kami kuat sampai saat ini, bukan karena kami kuat, bukan karena kekuatan kami sendiri, bukan karena kami hebat. Kemarin dulu kami sharing lagi dengan jemaat, dan masing-masing mencucurkan air mata. Mereka sampaikan, Mama Pendeta, kuat ya. Saya bilang bukan karena saya, semata-mata hanya karena kekuatan daripada Tuhan. Menghadapi berbagai macam pergumulan dalam pelayanan, itu semata-mata karena janji penyertaan Tuhan benar-benar nyata di kehidupan kami. Kami dikuatkan, kami diberikan sukacita menghadapi semuanya itu. Dan sebenarnya bukan umat Tuhan saja yang dibentuk melalui kehadiran kami, tetapi justru kami sendirilah yang dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang kuat menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan. Risiko yang lain yang kita hadapi ketika kita mengiringi Yesus adalah risiko pergumulan batin di dalam diri kita sendiri, yaitu pergumulan tentang antara kehendak Tuhan kah atau kehendak diri kita sendiri kah? Ya, kalau keinginan diri kita sendiri mengatakannya, kalau misalnya tidak nyaman di suatu tempat untuk melayani, ya alangkah lebih baiknya kita pindah ke tempat yang lain. Tapi kenyataannya dalam pelayanan tidak demikian. Kita harus berusaha untuk menghadapi berbagai macam hal karena kita mau tunduk pada kehendak Tuhan. Saya katakan sama Pak Pendeta, suami saya sendiri ketika kami sharing-sharing biasa di tempat tidur, saya bilang, kalau seandainya keinginan kita ya, kita tidak akan mungkin ada di tempat ini sekian lama. Ya, sekalipun mungkin ukuran manusia baru seumur jagungnya, baru 4 tahun kami ada di sini. Tapi kalau seandainya disuruh memilih, secara ukuran manusia kita memilih untuk pergi. Tapi tidak, kami tidak lakukan itu, tidak lalu bersurat ke sinode, tidak, karena kami tahu bahwa Tuhan itu beserta dengan kami. Dan kemudian kami biasa sharing-sharing dengan Bapak, saya katakan, Tuhan itu memang tidak bodoh. Tuhan itu tidak bodoh karena kenapa? Kalau dia mengutus kita ke tempat ini, itu berarti dia tahu bahwa ada tujuannya yang mulia, baik itu untuk jemaat, orang di luar jemaat yang kita layani, ataupun untuk diri kita sendiri. Jadi Tuhan itu menempatkan kita sesuai dengan tujuannya sendiri.
dan kita siap harus memikul salib. Ketika berbicara soal memikul salib, itu lagi jadi penyemangat buat kami. Karena memikul salib itu ujung-ujungnya nanti kemuliaan, dan pastinya kita semua mau yang namanya kemuliaan kan. Jadi kita siap harus menanggung yang namanya risiko pergumulan batin kita sendiri dalam kehidupan kita. Ini adalah proses pertumbuhan iman kita sendiri sebagai hamba Tuhan. Ini adalah proses pertumbuhan kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita. Risiko yang lain adalah risiko kehilangan sesuatu. Ya, tentu ada banyak risiko kehilangan sesuatu yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita harus kehilangan uh, orang-orang yang kita kasihi, kehilangan harta, kehilangan kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap berada di dalam kesetiaan kita mengiring Tuhan. Bisa saja juga kita kehilangan kesempatan untuk lebih banyak berelasi dengan sesama kita, atau kehilangan materi karena kita harus banyak berkorban dan lain-lain sebagainya. Tetapi ternyata bahwa Tuhan itu sesungguhnya tidak pernah uh, berhutang pada kita. Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mungkin akan hilang, Tuhan gantikan. Lebih-lebih dia memberikan sukacita. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu menganugerahkan sukacita bagi kita untuk menjalani kesemuanya itu. Dan yang berikut adalah mungkin kita akan menanggung risiko jalan yang tidak mudah, atau melalui jalan yang berat, melalui jalan yang tidak ringan, tidak mudah bagi kita. Mengikuti Yesus adalah seperti kata firman Tuhan, kita melalui jalan yang sempit. Ya, kita melalui jalan yang sempit, bukan yang jalan yang lebar. Kita melalui jalan yang sempit. Di sana kita tidak populer mungkin. Di sana kita tidak melalui jalan-jalan yang instan. Di sana mungkin tidak ada pujian, tetapi malah sorotan yang dalam tanda kutip, sorotan negatif dari ujung rambut kita sampai ujung kuku kita, semuanya kena sorotan ketika ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan si A, itu dibicarakan. Ketika tidak sesuai dengan si B, mungkin juga itu dibicarakan di kelompok B. Kita semuanya kena sorotan semuanya. Ya, secara ukuran manusia kita mau diberikan apresiasi juga, tetapi terkadang sesuatu yang kita perjuangkan secara maksimal, tapi kok tidak ada apresiasinya. Jalan-jalan yang kita lalui, sekali lagi jalan yang sempit, tapi itu adalah jalan menuju yang benar, menuju kekal, menuju kemuliaan. Dan itu sangat-sangat berarti di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan sekalian, tentu kita sudah tahu bahwa harga mahal di dalam mengikuti Yesus itu adalah sesuatu harga mati. Harga mahal di dalam mengikuti Yesus itu menunjukkan bahwa mengikuti Yesus itu bukanlah sesuatu tren dunia yang musiman, booming pada saat mungkin keadaan lagi tenang, tetapi mungkin ketika keadaan tidak tenang, kita lagi undur daripada hal mengikuti Yesus. Jadi mengikuti Yesus itu adalah sebuah komitmen kehidupan kita yang sangat-sangat mendalam, yang menyentuh seluruh totalitas kehidupan kita bersama-sama. Bahkan mungkin hanya bukan pribadi kita, tetapi juga bersentuhan dengan keluarga-keluarga kita, sehingga benarlah bahwa mengikuti Yesus itu adalah sebuah keputusan yang harus kita pertimbangkan matang-matang, dan ketika kita sudah mengambilnya itu, kita siap akan menjalaninya sekalipun ada harga mahal yang harus kita bayar, ada risiko yang harus kita tanggung. Di dalam pelayanan kita masing-masing kita sudah menyaksikan itu. Mungkin sedikit lagi saya sambung dari kisah firman Tuhan yang saya sudah sampaikan di bagian di bulan kemarin tentang kondisi yang kami alami di Papua ini. Saya mau saksikan sedikit. Tadi malam itu sekitar setengah 12 malam, di depan gereja itu speaker masih bunyi, berteriak-teriak,
ya kurang nyaman. Tentunya kita kurang nyaman. Ya, pada hari Minggu kemarin, Minggu pagi, satu minggu lebih yang lalu, ya di depan gereja motor diparkir, sudah dipegang-pegang, ya apa tujuannya itu? Tentunya mungkin saja bisa mau dibawa lari, bisa saja seperti itu yang untung Bapak Pendeta cepat lihat. Kalau misalnya juga seperti di 2 tahun yang lalu yang saya pernah sampaikan, saya harus kehilangan laptop, semua kenangan di sana, kenangan keluarga, perjuangan selama di dalam pendidikan, dan lain-lain sebagainya ada di sana, hilang, raib, HP anak saya. Jadi secara kenyamanan, ya memang betul kurang nyamannya. Tetapi Tuhan pelihara kami sampai pada saat ini. Itulah komitmen kita mengiring Tuhan Yesus, tidak hanya sebatas mencari zona nyaman, tetapi lebih daripada kenyamanan, puji Tuhan kita diberikan sukacita untuk menjalani setiap bentuk pelayanan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin secara ukuran manusia, ya kita akan mengalami tekanan-tekanan, mengalami penolakan, mengalami ketersinggungan, tapi di balik semua itu Tuhan menuntut kita untuk mengikuti ajarannya, siap untuk mengampuni. Mengampuni itu secara ukuran manusia berat, tapi ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita akan sanggup mengampuni diawali dari doa kita. Dan itu saya sangat rasakan, itu saya sangat buktikan di dalam kehidupan pribadi dan di dalam kehidupan pelayanan kami. Kekuatan kami menghadapi setiap tantangan, setiap risiko, setiap beban-beban adalah dengan doa. Maka kita sanggup untuk melayani Tuhan, memberikan senyuman kepada orang yang bukan lagi tidak mau senyum sama kita, tetapi buang muka dengan kita. Kita tetap harus menyapa, harus tetap mempedulikan orang yang mungkin tidak mau bertemu muka dengan kita. Kita berusaha untuk berjuang, menyapanya dengan penuh kasih, bahkan membawanya dalam doa. Saya sangat tersentuh dengan doa Bapak Pendeta. Di sini katakan, ketika mungkin ada orang yang tanpa sepengetahuan dengan kami mungkin membuli atau menolak atau berkata tidak benar tentang kami, ya berkati mereka. Jadi ini bagian firman Tuhan yang harus kita lakukan karena mengikuti seperti kita mengikuti ajarannya bahwa berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk, kasihilah musuh. Itu adalah bagian-bagian yang harus kita lakukan. Ampunilah, karena kalau kita tidak mengampuni, ya kita juga tidak akan diampuni. Dan kalau kita tidak diampuni, tidak mungkin pintu surga terbuka untuk kita kalau kita tidak diampuni. Dan mungkin dosa kita membawa ke surga. Jadi kiranya firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu menjadi berkat bagi kita sekalian dalam hal mengambil keputusan mengikuti Yesus adalah harga mati walaupun penuh dengan risiko dan tantangan hidup di kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Hamba terbatas dalam menguraikannya, tapi kuasa Roh Kudus-Mu yang tak terbatas kiranya menjelaskan lebih lanjut di dalam kehidupan kami. Membimbing kami Tuhan untuk dapat memahami dengan jelas dan bahkan membimbing kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bahwasanya kami harus siap menyangkal diri kami, memikul salib kami, bahkan menanggung risiko-risiko yang Tuhan izinkan kami harus tanggung dalam hidup kami. Sebab di balik semuanya itu kami makin dibentuk, kami makin diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang teguh di dalam iman sampai pada akhirnya kami menerima kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kami ketika kami setia sampai akhir kehidupan kami. Berkati kami lewat firman-Mu Tuhan, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.